HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada malam hari ini Engkau masih memberkati hidup kami. Tuhan Allah Bapa, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam 1 Timoteus 5 ayat 9 sampai ayat 16 dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 9 sampai ayat 10. Begini firman Tuhan. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah janda yang benar-benar janda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah di antara kita ada seorang janda? Atau apakah Anda seorang janda? Terlepas dari jawaban ya atau tidak, namun perlu kita tahu apakah itu janda yang disebut dengan janda yang benar-benar janda. Dalam pengertiannya, janda adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami lagi, atau wanita yang ditinggalkan suaminya. Apakah itu karena kematian atau perceraian? Namun perlu kita ingat bahwa perceraian ini bukan karena kehendak atau keinginan daripada si wanita itu. Atau juga kita katakan perceraian ini adalah sangat dibenci Tuhan. Jadi jika ada istri yang ditinggalkan atau yang diceraikan oleh suaminya, selagi suami sah masih hidup, istri tidak boleh menikah. Zaman sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada stigma negatif terhadap seorang janda, di mana janda dipandang sebelah mata, sehingga ada yang melukai hati sampai membuat perasaan yang disebut seorang janda ini merasa sedih. Misalnya, dia kerap kali dijauhi oleh perempuan-perempuan lain karena takut suaminya diambil oleh janda tersebut. Ada lagi yang disebut dengan istilah saat ini adalah pelakor, perebut lelaki orang. Ironisnya, seorang janda dianggap aib bagi keluarga. Padahal dalam Alkitab, Tuhan selalu memberi perhatian terhadap janda. Para janda tergolong kepada kategori orang yang lemah, yang butuh perlindungan dan butuh bantuan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus sendiri termasuk dalam silsilah janda. Kita sebut dari keturunan Rut dan Naomi. Tuhan mendengar jeritan para janda yang berseru kepadanya. Karena itu, barang siapa yang menindas dan menekan para janda, maka akan dapat membangkitkan murka
Tuhan. Dalam renungan ini, kita khusus membahas tentang janda, yaitu wanita yang telah kehilangan suaminya melalui kematian. Terlepas dari apakah janda itu memiliki keturunan, memiliki anak atau cucu, atau dia seorang diri. Apakah dia seorang kaya atau miskin? Firman Tuhan berkata, hormatilah para janda yang benar-benar janda. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada janda yang tidak benar-benar janda? Sahabat renungan malam Shalom, tulisan Paulus ini kepada Timoteus memberi perhatian khusus kepada janda yang ada di tengah-tengah jemaat. Karena hal ini berpotensi menimbulkan masalah di dalam jemaat jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu Paulus membagi dua kategori janda, yaitu janda yang benar-benar janda dan janda yang tersesat mengikuti iblis. Janda yang benar-benar janda adalah janda yang hidupnya tidak bercela. Janda yang hanya sekali bersuami, bukan berkali-kali menikah atau berkali-kali memiliki suami, karena hal tersebut menunjukkan kesetiaannya. Janda yang benar-benar janda, jika janda tersebut melakukan pekerjaan yang baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Janda yang benar-benar janda adalah janda yang hidupnya selalu menaruh pengharapan kepada Allah dan tekun berdoa. Kita katakan tadi bahwa seorang janda yang ditinggal suaminya dalam keadaan kesendiriannya, dia tidak dapat lagi mengandalkan suaminya, dia tidak dapat lagi mengandalkan siapapun dalam kehidupannya selain bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Inilah yang disebut dengan janda yang benar-benar janda. Sebaliknya, janda yang tidak benar-benar janda atau janda yang tersesat mengikuti iblis adalah janda yang hidupnya mewah dan berlebih-lebihan, berfoya-foya, bersenang-senang, menghambur-hamburkan segala kekayaannya. Dia tidak memelihara keluarga, anak cucunya, keturunannya, dan sanak saudaranya yang masih ada. Janda yang tersesat ini adalah janda yang sering berkeluyuran, keluar masuk rumah orang untuk menggosip, mencampuri soal orang lain dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Janda ini juga hidupnya selalu bermalas-malasan. Dia selalu digairahkan oleh keberaniannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang menjadi alasan supaya hal ini perlu ditangani dengan baik, karena jika tidak demikian, maka hal ini akan menjadi persoalan besar, menjadi beban di tengah-tengah jemaat dan gereja, dan bisa juga menjadi hal yang menjelek-jelekan nama jemaat. Oleh karena itu, Paulus menyarankan agar definisi yang dimaksud janda yang benar-benar janda yang memerlukan perhatian khusus yang perlu dibantu oleh jemaat adalah janda yang secara usia memang sudah tua, berumur lebih dari 60 tahun, yang kemungkinan tidak menikah lagi. Sedangkan janda-janda yang lebih muda cenderung untuk memilih keinginan bersuami lagi, menikah lagi, dan dapat berpotensi memancing dosa yang mengutamakan keinginan dagingnya
mengutamakan hawa nafsunya, sehingga membuat nama jemaat menjadi tercoreng. Apalagi jika janda tersebut menikah dengan suami yang tidak seiman. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika ada seorang janda yang berpotensi menimbulkan dosa, tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat menguasai keinginan hawa nafsunya, hingga membuat dia berzina, menimbulkan masalah di tengah-tengah jemaat dan sebagainya, hendaklah ia menikah, supaya tidak menimbulkan dosa dan tidak menjadi celah bagi jemaat dan gereja. Janda yang dimaksud adalah mereka yang tidak dapat mengendalikan dirinya, hendaklah ia menikah. Seorang janda yang benar-benar janda dituntut untuk menunjukkan sikap, perilaku, dan kemampuan rohaninya, termasuk ketekunan dalam melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, serta memuliakan Tuhan. Biarlah setiap janda, apakah itu di tengah-tengah keluarga kita atau setiap orang yang disebut janda, senantiasa menggantungkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengingatkan setiap orang, terkhusus para janda, supaya bergantung sepenuhnya di dalam kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Dan ingatkan setiap orang, setiap jemaat untuk memberikan perhatian yang khusus kepada setiap janda, karena janda tergolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh perlindungan dan dukungan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan, memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa pada malam hari ini. Berkatilah kami di sepanjang malam ini ketika kami boleh membaringkan diri. Jagailah tubuh, jiwa, dan roh kami sehingga esok pagi kami dapat merasakan berkat Tuhan melalui kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.